Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khalifah dengan NIM 2011022778. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen Bapak Muhammad Burtanja Putra, mata kuliah pengantar ilmu politik. Sejarah Partai Golongan Karya. Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira angkatan darat seperti Letkol Suhardiman dari Soksi, menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam sekretariat bersama golongan karya yang disingkat dengan Sekber Golkar. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semula anggota berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 261 organisasi. Organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya dengan dalam kelompok induk organisasi KINO. Yang pertama, Koperasi Serbaguna Gotong Royong. Yang kedua, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Yang ketiga, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Yang keempat, Organisasi Profesi. Yang kelima, Ormas Pertahanan Keamanan. Yang keenam, Gerakan Karya Rakyat Indonesia. Yang ketujuh, Gerakan Pembangunan untuk Menghadapi Pemilu 1991. Kekuatan inti Sekber Golkar. Ketujuh, KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu golongan karya atau Golkar. Golongan, logo dan nama ini sejak pemilu 1971 tetap dipertahankan sampai sekarang. Sekber Golongan Karya ikut serta dalam pemilu 1971. Yang pertama, pada pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Yang kedua, mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar. Dukungan penuh dari Soeharto. Yang pertama, setelah peristiwa G30S, maka Sekber Golkar dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno. Yang kedua, semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Dalam kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu. Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai pesan strategis. Jadi, pimpinan pemilu dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pemenang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun 1970, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Tuntutan mundur Presiden Soeharto. Yang pertama, tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengsarkan oleh gerakan mahasiswa. Yang kedua, Akbar Tanjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai.
Partai Golkar diikuti dalam pemilu 1999. Partai Golkar kemudian ikut dalam pemilu 1999, berkompetensi bersama partai-partai baru di era multi-partai. Suara Partai Golkar kemudian turun ke posisi kedua. Pada pemilu legislatif 2009, lalu suara Partai Golkar kemudian turun ke posisi kedua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Ketua Umum Golkar dari masa ke masa. Yang pertama, Soehartono pada tahun 1964 sampai 1969. Yang kedua, Suprapto Sukmawati 1969 sampai 1973. Yang ketiga, Amir Murtono 1973 sampai 1983. Yang keempat, Sudarmono 1983 sampai 1989. Yang kelima, Suwahono 1988 sampai 1993. Yang keenam, Harmoko 1993 sampai 1998. Yang ketujuh, Akbar Tanjung 1998 sampai 2004. Yang ke-8, Yusuf Kala 2004 sampai 2009. Yang ke-9, Abu Rizal Bakri 2009 sampai sekarang. Dan dengan berakhirnya presentasi kali ini, saya juga akan menutup presentasi. Jadi jika ada kalimat saya yang salah ataupun pengucapan saya yang salah dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Lebih dari itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya. Adapun jika ada kesalahan kata saya, mohon maaf. Lebih dari itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.